Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nur Aziza dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas mengenai materi budidaya. Tepatnya yang berada di bab 7 yaitu wirausaha produk-produk budidaya ternak unggas pedaging. Seperti yang kita ketahui, Indonesia termasuk negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Oleh karena itu, usaha untuk memproduksi pangan sendiri akan membuka peluang berwirausaha di bidang budidaya. Budidaya di bidang unggas ataupun daging memiliki peluang yang cukup besar dikarenakan unggas dan daging termasuk ke dalam makanan pokok di Indonesia. Adapun materi yang akan dibahas adalah A. Budidaya untuk mencapai ketahanan pangan. B. Kewirausahaan bidang budidaya unggas pedaging. C. Mengenal unggas pedaging. D. Budidaya unggas pedaging. E. Perencanaan wirausaha di bidang unggas pedaging. F. Praktek usaha unggas pedaging. Yang pertama adalah A. Budidaya untuk mencapai ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana setiap individu dan rumah tangga memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan dalam jumlah yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya, untuk mendukung kehidupan yang aktif dan sehat. Adapun tiga pilar ketahanan pangan yaitu: 1. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup. 2. Distribusi pangan yang lancar dan merata. 3. Konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan. Perlu kita ketahui bahwa dibandingkan dengan protein nabati, protein hewani mengandung jenis asam amino esensial paling lengkap. Lanjut, B. Kewirausahaan bidang budidaya unggas. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemenuhan kebutuhan pangan dengan cara memproduksi pangan sendiri adalah lebih penting daripada hanya mengimpor pangan dari negara asing. C. Mengenal unggas pedaging. Berdasarkan produk yang dihasilkan, unggas dibagi menjadi unggas pedaging, unggas petelur, serta unggas pedaging telur. Jenis unggas pedaging sama dengan unggas petelur. Unggas pedaging adalah unggas yang dipelihara untuk menghasilkan daging. 2. Mengenal produk budidaya ternak unggas pedaging. Produk budidaya unggas pedaging dapat dikonsumsi dengan cara digoreng, digulai, dan dipanggang, atau diolah menjadi berbagai bahan cepat saji, seperti sosis, nugget, dan burger. D. Budidaya unggas pedaging. Dalam budidaya unggas pedaging dibutuhkan sarana dan peralatan. 1. Sarana dan peralatan. Yang bagian A yaitu kandang. Menurut sistem kandang, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kandang baterai dan kandang postal. B. Peralatan lainnya. Selain kandang, juga dibutuhkan peralatan lainnya seperti tempat bertengker, tempat makan, minum, dan grid. C. Bibit. Persyaratan bibit DOC seperti di bawah. D. Pakan. Pakan juga harus sesuai dengan standar SNI, yaitu 01-3930-1995 tentang pakan ayam pedaging periode starter. Untuk standar SNI 01-3930-1995 tentang pakan ayam pedaging periode finisher. E. Obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Usaha peternak ayam pedaging harus bebas dari penyakit ayam yang berbahaya dan menular, seperti di bawah. Kedua, teknik budidaya ayam pedaging. Kegiatan budidaya pedaging meliputi: A. Penyediaan kandang, B. Penyediaan bibit, C. Penyediaan pangan, D. Pemeliharaan, E. Panen, dan F. Pasca panen. E. Perencanaan wirausaha di bidang unggas pedaging. Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus direncanakan sebelum memulai wirausaha, yaitu: 1. Menentukan jenis ternak yang akan dibudidayakan. 2. Menentukan lokasi kandang. 3. Menentukan skala usaha yang akan dibuat. F.
Praktek menyusun rencana wirausaha unggas pedaging. Wirausaha di bidang budidaya ternak unggas pedaging. Kamu harus memahami bahwa kamu berhubungan dengan makhluk hidup, yaitu pedaging yang dipelihara sampai panen dalam keadaan hidup. Semakin bagus kondisi ayam, semakin bagus harga yang didapat. Tapi sebaliknya, semakin buruk kondisi ayam, maka semakin rendah harga yang didapatkan. Tidak perlu takut dengan resiko, karena resiko memang tidak dapat dihindari, tapi harus dihadapi. Berikut adalah beberapa kiat untuk memulai usaha unggas pedaging. Yang pertama, memperhatikan kecenderungan harga. Rencanakanlah waktu mulai budidaya ayam pedaging, sehingga panen dapat dilakukan pada permintaan ayam yang sangat tinggi, seperti hari Lebaran. 2. Kondisi musim dan cuaca. Kondisi cuaca sangat mempengaruhi produksi yang akan diperoleh. Mulailah usaha budidaya ayam pedaging pada saat cuaca bagus. 3. Skala usaha. Usaha budidaya ternak ayam pedaging sebaiknya dimulai dengan skala usaha yang tidak terlalu besar dan disesuaikan dengan kemampuan. Misalnya, mulai dengan 1.000 ekor DOC. Sekian yang dapat saya sampaikan, kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.